Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya adalah Christian Tarigan STMP. Saya salah satu dosen program studi teknik mesin. Selain itu, saya juga mempunyai tugas tambahan sebagai Kepala Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Dharma Agung. Kewajiban saya sebagai dosen adalah menjalankan tridharma perguruan tinggi. Di antaranya adalah bidang pengajaran, dan pada saat ini saya ingin memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu motor bakar dengan bobot 3 SKS berada pada semester 7. Mata kuliah motor bakar adalah mata kuliah yang membahas tentang pemahaman komponen, klasifikasi, dan siklus motor pembakaran dalam. Karakteristik pengoperasian motor bakar seperti tekanan rata-rata, torsi, daya, rasio, udara bahan bakar, konsumsi bahan bakar spesifik, serta efisiensi termal, efisiensi volumetrik, dan lainnya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu materi kuliah, yaitu parameter kinerja torak. Dan dalam setiap pengajaran, saya menggunakan metode DIA, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery adalah suatu proses bagaimana saya sebagai dosen menyampaikan materi mata kuliah dengan baik agar mahasiswa dapat menerima materi tersebut dengan baik. Materi yang saya sajikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan, yaitu yang disebut dengan CPL. Adapun CPL terdiri dari 4 aspek, yaitu aspek sikap, aspek keterampilan khusus, dan aspek pengetahuan. Aspek sikap, yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Dan yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Dan yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap pekerjaannya di bidang keahlian secara mandiri. Aspek keterampilan umum menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif pada konteks pengembangan dan implementasi pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. Dan yang kedua, mengelola pembelajaran secara mandiri, melakukan eksperimen dalam menemukan ilmu pengetahuan dengan membuat formula berdasarkan literatur yang diperoleh dan mempertahankan hipotesa. Aspek keterampilan khusus, yaitu yang pertama, mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan masalah sistem konversi energi. Dan yang kedua, yaitu mampu memahami, menganalisa, merencanakan konsep konversi energi dan pemanfaatannya dalam bidangnya, baik pembangkit energi maupun industri. Aspek pengetahuan, yaitu menguasai konsep matematika terapan, statistik, sains, dan keterampilan umum. Adapun CPMK, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah yang saya ampu, terdiri dari 9, yaitu yang pertama, mampu memahami klasifikasi motor bakar torak. Yang kedua, mampu memahami proses termodinamika yang terjadi pada motor bakar. Yang ketiga, mampu memahami proses pembakaran yang terjadi pada motor bakar. Dan yang keempat, mampu memahami sistem kerja dan buang yang terjadi pada proses permesinan. Kemudian CPMK selanjutnya itu, CPMK yang kelima, mampu memahami sistem bahan bakar yang digunakan pada motor bakar, mampu memahami ruang bakar dan periode pembakaran pada motor bakar. Yang ketujuh, mampu memahami sistem pengapian motor bakar. Yang kedelapan, mampu memahami emisi gas buang dan pencemaran udara serta kandungan yang terdapat pada emisi gas buang. Dan yang terakhir, yaitu yang ke-9, mampu memahami sistem pendingin dan pelumasan pada motor bakar. Nah, dari ke-9 capaian pembelajaran mata kuliah yang saya ampu akan diturunkan menjadi sub CPMK yang kajiannya terdiri dari 10 sub CPMK dan dibagi dari atas 14 pertemuan, belum termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Referensi yang saya gunakan yaitu
pada perkuliahan ini saya menggunakan buku Wiranto Aris Munandar dan Philip Kristanto tahun 2015. Kemudian interaksi yaitu bagaimana hubungan antara mahasiswa dengan dosen, atau bagaimana antara sama mahasiswa agar tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Adapun sistem pembelajaran yang saya gunakan yaitu metode SLC, yaitu Student Learning Center, yang merupakan metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran, sehingga mahasiswa lebih aktif, mandiri, kreatif, inovatif sesuai dengan kemampuan mahasiswa masing-masing. Student Learning Center, di mana terdiri dari yang pertama yaitu pembelajaran interaktif, pembelajaran materi oleh dosen di dalam kelas dengan memulai pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat mahasiswa. Dan yang kedua, small group discussion, yaitu metode pembelajaran ini melibatkan beberapa kelompok, yaitu kelompok mahasiswa dan dosen untuk menggali dan memperdebatkan topik tertentu. Kemudian self-direct learning, yaitu metode ini merupakan pemberian tugas kepada mahasiswa, dan baik juga berupa jurnal, tugas membaca, dan mengerjakan tugas-tugasnya. Asesmen adalah suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dan penerimaannya terhadap materi pembelajaran. Dalam hal ini, asesmen yang saya gunakan terdiri dari 5 indikator. Yang pertama, tugas memiliki bobot 10%, kuis memiliki bobot 10%, ujian tengah semester memiliki bobot 30%, ujian akhir semester memiliki bobot 40%, presensi memiliki bobot 10%. Nah, demikian pemaparan tentang perkuliahan yang saya sampaikan dalam proses pembelajaran di IA. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat siang semua. Siang. Wah, ini semangat betul ini ya, adik-adikku sekalian ini ya. Baik, ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Kita bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat-sehat semua ini kan ya. Oke. Jadi begini Dek, ini di pertemuan ketiga kita ini kita membahas tentang parameter kinerja motor. Tapi sebelum kita membahas topik ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai? Baik. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Pertemuan yang pertama kemarin saya membahas tentang RPS, yaitu rencana pembelajaran kita di semester ini, kemudian kontrak perkuliahan kita, dan kemudian beberapa pengantar-pengantar mata kuliah terkait tentang motor bakar. Pengantar itu pun sudah cukup banyak yang saya sampaikan dan materi sudah saya bagikan ya. Sudah ada yang baca kan materi pengantarnya kan? Sudah Pak. Kemudian yang kedua, kemarin pertemuan kita kedua kita membahas tentang prinsip kerja motor bakar 4 tak dan motor bakar 2 tak. Nah, kedua prinsip kerja motor ini masing-masing ada sedikit perbedaan. Masih ingat nggak ya? Saya tanya aja lah prinsip kerja motor 4 tak ya ke salah satu di antara kalian. Coba dulu sama ingat. Oh, Aditya coba Dek. Ingat? Silakan Dek, silakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Untuk prinsip motor bakar 4 tak ialah yang pertama itu piston dari TMA ke TMB untuk menghisap bahan bakar dan udara. Pada saat itu katup intake valve atau katup masuk terbuka. Nah, terbuka dan menghisap udara dan bahan bakar ya. Nah, pastinya. Dan ke tahap kedua itu ada kompresi namanya. Langkah kompres. Langkah kompres. Yang dimana dari piston dari TMB menuju ke TMA. Pada saat piston dari TMB ke TMA sekitar 8 sampai 5 derajat sebelum titik mati atas, busi atau spark plug memercikan bunga api yang di situ akan terjadi langkah usaha atau terjadi pembakaran dan ada ekspansi dan mendorong piston bergerak ke TMB.
Iya. Pada saat piston ketembe, lanjut ke langkah kedua atau langkah ketiga atau langkah ekspansi. Iya. Yang dimana langkah tersebut di situ adalah langkah usaha atau langkah tenaga. Iya. Dan langkah keempat, piston menuju ke tembe dari tem A. Pada saat itu katup buang atau valve exhaust valve terbuka dan membuang hasil-hasil pembakaran tadi. Terima kasih Bapak. Ya. Baik ya. Jadi sudah ada yang paham meskipun harus diulang lagi untuk belajar ya, Dek ya. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas tentang parameter kinerja motor. Nah, ada lagi yang ingat rupanya materi kita minggu lalu. Coba dulu, ini minggu lalu juga saya ada singgung memang ya, di motor bakar bensin dan diesel. Yang membedakan kedua ini apa ya? Memang dua-duanya memang sama-sama motor bakar 4 tak ya. Setuju ya? Yang membedakan keduanya apa? Ada yang ingat? Di bagian mana ya? Coba dulu si Firman ya. Firman aku ya. Iya Pak. Iya, silakan. Jawab Pak. Iya, silakan. Perbedaan di antara motor diesel dan motor bakar bensin yaitu di proses pembakarannya Pak. Jikalau dia motor diesel menggunakan busi pemanas atau pijar, sedangkan untuk motor bakar bensin menggunakan spark plug atau busi. Baik, terima kasih ya Firman ya atas jawabannya. Baik, nah kita akan masuk ke materi kita di pertemuan ini. Terima kasih atas. Baik, kita akan membahas tentang parameter kinerja motor. Nah, parameter kinerja motor itu terdiri dari beberapa parameter, yaitu ada kinematika torak, ada kerja, ada tekanan efektif purata, ada torsi, daya, serta konsumsi bahan bakar. Tetapi ada yang menarik di sini. Selain daripada yang kita bahas hari ini. Ada torsi dan daya. Tahu nggak bedanya torsi dan daya itu? Ada yang tahu? Tidak tahu? Oke, baik, saya singgung sedikit. Daya itulah kecepatan motor itu sendiri, yaitu seberapa mampu sebuah motor untuk melalui masalah dalam kurun waktu tertentu. Tetapi torsi adalah seberapa kuat dia melewati masalah itu. Contoh ya, kalau mobil truk, tahu mobil truk yang cc-nya besar? Memang kecepatannya lambat, tetapi tenaganya besar. Namun untuk mobil balap misalnya, ya kan? Kecepatannya luar biasa. Tetapi memang sebenarnya antara torsi dan daya itu mereka tidak bisa dipisahkan. Ya. Torsi itu akan dipengaruhi oleh besarnya ruang bakar. Semakin besar ruang bakar, maka tenaga ekspansi yang dihasilkan hasil pembakaran semakin besar. Ya, semakin besar hasil pembakaran, gaya yang dihasilkan, torsi yang dihasilkan juga akan semakin besar. Ya, setuju ya? Baik. Nah, kita akan kembali ke materi pokok kita, yaitu tentang yang saya sampaikan tadi pada pertemuan kita akan membahas hanya kinematika torak. Kenapa kita hanya membahas kinematika torak? Karena pertemuan kita singkat. Namun itu pun saya akan tampilkan penjelasan-penjelasan tentang parameter kinerja motor tadi, yaitu yang terdiri dari kinematika torak, kinerja, tekanan efektif purata. Nah, di depan ada beberapa penjelasan tentang masing-masing parameter kinerja motor tadi, yaitu yang pertama adalah kinematika torak. Kinematika torak itu terdiri dari gerakan bolak-balik dan gerakan putar ya, singkatnya ya. Kemudian apa itu kerja? Kerja merupakan hasil suatu gaya yang bekerja melalui jarak tertentu. Nah, ini dikaitkan dengan gaya yang dihasilkan pada tekanan torak yang bergerak. Ya. Kemudian tekanan efektif purata. Di sini adalah ukuran kinerja motor yang lebih bermanfaat dengan membagi kerja per siklus dengan volume yang dipindahkan oleh silinder. Ini hanya teori pengantar ya yang saya sampaikan. Ditambah lagi torsi tadi, lihat. Torsi dan daya adalah ukuran yang menggambarkan output kinerja motor tadi. Itu yang saya terangkan di depan tadi. Kemudian bagaimana dari pembakaran dalamnya itu. Makanya saya sampaikan tadi, output daripada torsi dan daya itu berdasarkan atau berpatok kepada ruang bakarnya. Semakin besar ruang bakar, maka ekspansi atau ledakan yang dihasilkan oleh pembakaran juga akan semakin besar.
Kemudian spesifik konsumsi bahan bakar. Ini bagaimana konsumsi bahan bakar yang dihasilkan per satuan waktu tertentu ya. Nah, kita akan membahas kinematika toraknya. Karena untuk pertemuan kita ini sudah saya sampaikan dari awal, kita hanya akan membahas tentang kinematika torak. Nah, di dalam kinematika torak ini ada 2 gerakan. Ingat tadi gerakan apa aja? Ayo. Gerakan bolak-balik, Gerakan bolak-balik dan gerakan putar. putar ya, gerakan bolak-balik. Piston atau biasa kita sebut torak atau biasa juga kita sebut piston ya. Nah, ini gerakannya bolak-balik. Dia akan bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah menghisap udara bahan bakar dan bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas yaitu langkah kompres. Kemudian ada langkah ekspansi yaitu langkah usaha ketika udara dan bahan bakar terbakar dan menghasilkan tenaga itu akan disimpan ke flywheel. Ya, flywheel. Untuk apa tenaga itu disimpan di flywheel? Karena pada saat langkah buang nanti, flywheel akan membantu piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas untuk membuang sisa pembakaran dan untuk menghisap juga itu dibantu oleh tenaga yang disimpan pada flywheel tadi. Itulah fungsi flywheel. Ya. Selain itu apa? Meredam getaran. Nah, jadi selain menyimpan tenaga yang dihasilkan pada saat langkah pembakaran, yaitu langkah usaha ekspansi, selain itu juga akan meredam getaran. Bisa dipahami? Baik. Kalau dia diameter silindernya dengan panjang langkah atau ini, lihat, panjang langkah dengan diameter silinder sama B, S, B sama dengan S, disebut dengan square. Ingat ya? Ingat ya? Diameter silinder dengan panjang langkahnya atau S-nya sama, itu disebut dengan square. Kalau dia lebih besar, B dibanding dengan ini disebut over square. Kalau lebih kecil, S dibanding dengan B, disebut dengan Under square. Square. Ya. Ini biasa dipakai oleh mobil balap misalnya. Ya. Dia langkahnya pendek. Kalau ini langkahnya lebih besar, namun masing-masing punya keuntungan. Ada juga kerugiannya. Kalau dia under square, biasanya panjang langkahnya lebih besar sehingga menghasilkan koefisien gesek lebih besar. Itu kelemahannya. Oke. Ini hanya sepintas. Kita masuk tentang hubungan antara panjang langkah S, radius engkol, dan diameter silinder bor tadi. Ini pengantar ini. Perhatikan, di sini S di sini adalah panjang langkah daripada piston itu. Ya, panjang langkah piston. Kemudian A adalah radius engkol. Dijelaskan di sini S sama dengan 2A. Artinya, 2 kali panjang A sama dengan 1 kali panjang S. Bisa dipahami? Ya, bisa dipahami deh ya? Oke. Nah, ukuran B dan A pada umumnya satuannya meter ataupun sentimeter. Jadi kalau kita mengerjakan soal nanti, biasanya satuan-satuannya itu kalau tidak meter pasti sentimeter. Ya. Kalau dia diameter silinder, volume silinder atau volume dispenser, itu biasanya meter kubik atau bisa jadi cc. Ya. Nah, kemudian saya lanjutkan. Posisi torak. Nah, posisi torak yaitu S menurut Pulkrabek 2004. Ini sumber ajaran kita, ini sumber buku. S ini sama dengan A dikali kosinus T ditambah R kuadrat akan dari R kuadrat dikurang A kuadrat dikali sinus T. Ya.
Saya jelaskan. A ini adalah radius engkol dari connecting root tadi. Ini dia radius engkol ini A. Kemudian R adalah panjang batang penghubung. Ya kalau di bengkel ini batang penghubung ini apa di sini? Yang sokar ya? Iya, Pak. Ya, yang sokar ya. Di depan ada rasio panjang batang penghubung. Ya. Terhadap radius engkol dinyatakan dengan R. Ingat, R besar di sini rasio ya. Artinya di perbandingan, bukan R kecil ini. Kalau R kecil di sini adalah panjang apa tadi? Yang saya sebut tadi R batang penghubung ya. Ya. Yang sokar tadi ya. Tetapi R di sini adalah rasio perbandingan antara panjang batang penghubung terhadap radius engkol. Sudah? Nah, kemudian persamaan 1,3 tadi seperti ini. Menurut Pulkrabek tahun 2004 tadi, kita akan sederhanakan. Ini saya jelaskan cara menyederhanakannya. Ya. Yang dicari adalah R. Berarti R sama dengan R radius dikali dengan radius engkol. Sehingga R kuadrat dikali A kuadrat. Ya kan? Bisa dipahami? Dengan contoh ini bisa dipahami kan? Saya kasih contoh untuk angka ya. 5 sama dengan 10 bagi 2. Yang ditanya adalah 10. 10 berarti 5 dikali 2. Kan gampang ya? Oke. Kemudian ini kita sederhanakan lagi dengan cara menarik salah satu variabel ini keluar, menarik salah satu angka, kalau saya sebut angka, keluar. Yang mana bisa kita keluarkan nih? Kita keluarkan misalnya A kuadrat. A kuadrat ini kan sama ibarat kata seperti ini, akar dari 2 kuadrat. Akar dari 2 kuadrat kan sama dengan akar 4 kan? Akar 4 berapa? 2. Berarti A kuadrat kita keluarkan menjadi sisa A. Ya? Bisa dipahami? Kalau belum paham, tanya ya. Nah, kemudian persamaan ini saya contohkan misalnya seperti ini. Ini sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. A dikali B ditambah A dikali C. Kalau saya buat misalnya seperti ini, A dikali B ditambah C. Bisa? Bisa, Pak. Kan sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Hasilnya A dikali B ditambah A dikali C. Sama dengan yang di atas ya. Nah, demikian juga ini tadi. Sehingga A ini kita tarik keluar, A dikali kosinus T ditambah A dikali akar daripada R kuadrat dikurang sinus kuadrat T. Oke, ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Ini mudahnya sebenarnya. Baik, kita akan lanjutkan. Baik. Ini adalah nilai R yang saya sampaikan tadi. Perlu adik-adik tahu sekalian, nilai R untuk motor kecil berbeda dengan nilai R untuk motor besar. Nah, kemudian kita akan membahas tentang volume langkah. Apa itu volume langkah? Volume langkah adalah volume distance, itu volume S. Volume sepanjang lintasan torak. Paham? Ya. Saya kemari sedikit. Oke. Di sini ada PL. PL berarti volume ketika piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Ya. Untuk motor dengan jumlah silinder lebih dari 1, kita harus kalikan nanti NC-nya, yaitu jumlah silindernya. Ini kan sebenarnya rumusnya ini sama dengan, tahu kalian rumus untuk mencari volume silinder? PR kuadrat kali T. Ya kan? Tapi di rumus ini kita gunakan V per 4 dikali B kuadrat dikali S. Sama dengan V per 4 dikali B kuadrat
dikali S. Ini kan sama dengan B ini kan, B ini adalah diameter silindernya, S adalah panjang lintasan. Atau kalau tadi persamaan yang saya sebut tadi, VR kuadrat kali T, T adalah tingginya. Tinggi daripada silinder itu. Sama dengan S ini juga. S adalah tingginya juga. Yaitu adalah panjang daripada lintasan. Baik, kita masuk contoh soal ya, Dek ya. Nah, contoh soal dikatakan di sini, motor penyalaan percikan dengan jumlah silindernya 6 dengan total keseluruhan kapasitas 3 liter. Kemudian beroperasi pada siklus 4 langkah. Siklus 4 langkah pada putaran 3600 rpm. Rasio kompresi ya, rasio kompresi 9,5. Panjang batang penghubung yaitu konektor root tadi yaitu 16,6 cm. Nah, ini rumus, ada tadi rumus yang sudah kita bahas dari awal yaitu PL sama dengan V per 4 dikali B pangkat 2 dikali S. Ini coba kita sederhanakan. V per 4 dikali B kuadrat dikali S. Dikatakan tipe pistonnya square yaitu B sama dengan S. Berarti bisa saya terjemahkan B ini adalah pisang kuadrat dikali pisang. Berarti pisang kuadrat dikali pisang berarti pisang pangkat 3 kan? Nah, kemudian kita masukkan angkanya. Tadi volumenya 0,0005. Ya kan? Dikali V per 4 dikali B pangkat 3. Nah, yang tidak diketahui B pangkat 3. Berarti B pangkat 3 kita pindahkan ke depan. Di sini 10 sama dengan 5 dikali 2. Ya kan? 10 sama dengan 5 dikali 2. Yang tidak diketahui adalah 2. Berarti 2 sama dengan 10 per 5. Makanya ini bisa kita buat seperti ini. B pangkat 3 sama dengan 0,0005 per V pangkat 4. Atau 0,005 ini kan per 1 ini. Bagi 0 bagi V per 4. Ya kan? Inilah dia. V per 4. Jadi, kita tinggal kali silang. Karena pembagian itu bisa dikali silang kan? Bisa dipahami? Nah, tinggal kali silang. Berarti 0,005 dikali 4 per 1 dikali V. Sudah? Kita tinggal kalikan. 0,005 meter kubik dikali 4 per 3,14. Ini dia. 0,00636942. 0,00636942. Nah, ini masih B pangkat 3. Yang ditanya hanya B. Berarti di sini 0,006369 ini berarti akar pangkat 3. 0,006369 akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari ini adalah 0,0860 atau sama dengan 8,6 cm. Itulah S. Itulah B karena diketahui B sama dengan S, ya. Bisa dipahami? Oke. Kemudian kecepatan torak purata. Kecepatan torak purata tadi ingat kan rumusnya 2S kali N. Kita tinggal masukkan angkanya yaitu 2 dikali S. S-nya berapa? Ini. Atau ini. Ya kan? Nah, ini kalau ini dia 0,006369 ini masih pangkat 3. Tetapi akar dari pangkat 3-nya adalah ini satuan meter. Tetapi yang diminta di sini benar-benar satuan meter. Meter per sekon nanti akhirnya kecepatan puratanya. Sehingga yang mana satuan meter? Ini dia 0,0860. Makanya tinggal kita masukkan angkanya. S, 2 langkah. 2 kali 0,0860. Dikalikan putarannya, RPM-nya 3600 per satuan waktu, yaitu sekon. Hasilnya 10,32 meter per sekon lah kecepatan purata daripada piston itu sendiri. Nah, bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya.
Selamat siang bagi kita semua.